Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang merupakan nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sahabat beriman yang ada di channel ini, semoga selalu dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan terdapat beberapa amalan yang bisa menghindarkan manusia dari siksa kubur. Adapun amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur, satu-satunya adalah bekal yang mengiringi jenazah di alam kubur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu farji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya dan hartanya dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas amal apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur? Pertama, membaca surat Al-Mulk. Salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam saat menjelang tidur. Dasar keterangan ini diambil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musammiha al-mani'ah. Artinya, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku ataupun surah Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya surat Al-Mani'ah, artinya surat yang mencegah dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat pembeda antara umat muslim dan umat lainnya di hari kiamat. Kalimat thayyibah ini berarti tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang dimarfu'kan Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali akan diselamatkan dari siksa kubur. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marrah kana lahu amanan min al-faqr wa yu'manu min wahsyatil qabr wastujliba bihil ghanna wastuqri'a bihi babul jannah. Artinya, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, aman dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Ketiga, berjuang di jalan Allah. Fadalah Ibnu Ubaid meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabatan fi sabilillah fa innahu yanma lahu malahu yaumal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabri. Setiap yang meninggal dunia akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal pada saat bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus bertambah sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur.
Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Perkara lainnya yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur selain amalan selama di dunia, ada juga perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, meninggal dalam keadaan sakit perut. Dalam sebuah hadis disebutkan orang yang meninggal karena sakit perut akan terhindar dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar, beliau berkata, "Kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surat wa Khalid bin Urfatah, fadzakaru anna rajulan tufiya mata bi batnihi fa idahuma yashtahiyani ayakuna syuhada'a janazatihi, faqala ahaduhuma lil akhar, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu batnuhu falam yu'adzab fi qabrih, faqala akharu bala wa fi riwayatin sadaqta." Artinya, aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfatah. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya, maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di alam kuburnya?" Lalu yang lainnya berkata, "Betul apa yang kamu ucapkan." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sakit perut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, wa man mata fil batni fahuwa syahidun, dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat menjadi perkara lain yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini diungkap dalam riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut Buya Yahya, kebenaran ini hanya bisa dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ada beberapa dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Buya Yahya mengatakan sebaiknya hal ini disikapi dengan berprasangka baik, husnudzan, kepada orang yang wafat di hari Jumat, bukannya malah enggan berusaha dan berharap meninggal di hari Jumat. Cara menghindari siksa kubur. Selain melakukan beberapa amalan penyelamat siksa kubur, seseorang bisa dapat selamat dari siksa kubur dengan menghindari semua penyebab yang mendatangkan siksa kubur. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, cara paling efektif dalam menghindari siksa kubur yaitu duduk sejenak sebelum tidur malam, lalu memperhitungkan apa kerugian dan keuntungan di hari itu. Setelah itu, taubat dengan sebenar-benarnya antara diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidur dalam keadaan taubat, lalu berjanji tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya jika dia terbangun keesokan harinya. Ahli usul fikih dan ahli hadis ini mengatakan bahwa cara harus dilakukan dalam setiap malam. Apabila seseorang telah melakukan cara tersebut kemudian meninggal pada malam itu, dia telah meninggal dalam keadaan telah bertaubat. Jika ia terbangun di pagi harinya, maka dia siap untuk bekerja dengan senang hati sebab ajalnya belum tiba. Jadi ia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain daripada cara tirus seperti ini, apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjelang tidur. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu dia akan mendapat taufiknya. Itulah, wahai sahabatku, beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk menghindari dari siksa kubur. Semoga kita dapat senantiasa melakukan amalan baik di dunia dan menghindari amalan buruk
agar dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.